Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Asfiatul Hasna dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. UIN Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama UIN Malang merupakan salah satu universitas yang berdiri di Kota Malang. UIN Malang berdiri pada tanggal 21 Juni 2004. Lalu pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama UIN ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena terlalu panjang, maka biasanya kami menyingkatnya dengan nama UIN Maliki Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan yang kedua, misinya yaitu yang pertama mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Saat ini UIN Malang memiliki 7 fakultas, 29 program studi dan 10 program pasca sarjana dan 3 program doktor. 7 fakultas itu adalah yang pertama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang biasa kita singkat dengan FITK, dan yang kedua adalah Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Humaniora, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Ekonomi, dan yang keenam Fakultas Sains dan Teknologi atau yang lebih kita kenal dengan Saintek, dan yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Menjadi seorang mahasiswa itu dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif di tengah-tengah masyarakat. Dalam arti bisa melakukan banyak hal. Pastinya setiap orang itu memiliki bakat atau potensi yang terbenam dalam dirinya. Nah, dengan demikian UIN Maulana Malik Ibrahim menyediakan fasilitas untuk mewadahi kemampuan, untuk mewadahi segala minat dan bakat mahasiswa dalam mengasah bakatnya untuk bersaing di tingkat regional ataupun internasional. Paling tidak, bakat yang dimiliki mahasiswa ini bisa berguna untuk orang-orang di sekitar. Nah, UIN Malang memfasilitasi mahasiswa ini dengan menyediakan 18 unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Ini seperti semacam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika setelah selesai kuliah begitu. Jadi seperti sampingan begitu ya. Yaitu seperti semacam ada pramuka, ada paduan suara, terus ada resimen mahasiswa itu, terus ada komus, dan banyak sekali ya UKM di UIN Malang ini. Lalu yang kedua itu juga menyediakan organisasi-organisasi baik intrakampus ataupun ekstra kampus, yaitu seperti organisasi DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tugasnya itu adalah untuk mengatur seluruh jalannya sistem di UIN Malang ini. Sistem-sistem yang seperti menjalankan UKM seperti itu. Jadi semuanya diatur di DEMA. Lalu ada SEMA, ada HMJ begitu. Jadi sangat difasilitasi ya di sini. Lalu UIN Malang juga menampung segala bentuk karya, baik tulisan ataupun karya baik itu tulisan atau olimpiade atau bakat atau apapun yang bisa disaingkan dengan univ-univ lain baik di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional atau bahkan bisa di tingkat internasional. Semua itu UIN Malang memfasilitasinya. Maka janganlah menjadi seorang mahasiswa yang hanya kutu buku saja, karena sangat disayangkan ketika Anda menjadi mahasiswa itu tidak mengikuti organisasi atau mengikuti UKM-UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau yang lebih kita kenal dengan nama DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level universitas ataupun fakultas. Biasanya turunan dari organisasi ini adalah seperti HMJ, seperti himpunan prodi ataupun organisasi-organisasi di bawahnya yang merupakan organisasi bawahan dari DEMA itu sendiri. Nah, sedangkan tugasnya itu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas. Lalu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa, dan memiliki beberapa kementerian, yaitu 6 kementerian. Yang pertama Kementerian Luar Negeri, dan yang kedua Kementerian Dalam Negeri, yang ketiga Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yang keempat Kementerian Agama, yaitu bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama, dan yang kelima itu Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan DEMA sendiri ini memiliki beberapa program kerja. Yang pertama itu seperti Sahabat Desa. Nah, Sahabat Desa ini semacam sebuah program untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat, begitu. Lalu yang kedua itu ada Sapa Sekolah, yaitu membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih adik-adik tingkat dalam hal kepemimpinan. Dan yang terakhir itu adalah program kerja sosial politik, yaitu diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Senat Mahasiswa yang biasanya kita kenal dengan nama SEMA Universitas, yaitu adalah sebuah badan legislasi yang berada di bawah naungan universitas yang bertugas mengkoordinasi jalannya DEMA ataupun UKM serta HMJ. Nah, visinya yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA sendiri adalah sebagai advokasi, lalu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA sendiri itu mengawas dan mengontrol jalannya DEMA Univ. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan DEMA itu tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan dari SEMA itu sendiri. Jadi semacam lembaga MPR begitu ya kalau di tata negara. Lalu tugasnya yang kedua itu memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Gitu. Lalu yang ketiga, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, yaitu seperti semacam ketika ada masalah dari mahasiswa atau ada kendala apapun dari mahasiswa itu SEMA ini bisa menjembatani apa yang ingin disampaikan dari mahasiswa untuk Pak Rektor misalnya, seperti itu. Lalu yang terakhir itu mengesahkan peraturan DEMA. Dan wewenang SEMA itu ada yang pertama membentuk undang-undang, yang biasanya undang-undang ini nanti dijalankan oleh DEMA Univ itu sendiri, yang biasanya dibahas dengan presiden mahasiswa. Dan yang kedua itu menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada Komisi Advokasi dan Hukum, lalu Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, lalu Ormawa,
Sedangkan syarat untuk bisa masuk ke dalam DEMA atau SEMA ini ada 3, yaitu yang pertama IPK-nya harus minimal 3. Karena apa? Ketika mahasiswa itu IPK-nya di bawah 3, maka bagaimana dia bisa berkuliah sambil berorganisasi, sedangkan dia berkuliah sendiri itu nilainya di bawah rata-rata begitu. Jadi nilainya harus di atas rata-rata. Lalu yang kedua itu memiliki SK kepengurusan Ormawa. Lalu yang ketiga siap terikat dengan DEMA Univ, mahasiswa dan aktif dalam organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim. Di universitas kita mengenal yang namanya UKM, yaitu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, UKM ini berjalan, UKM ini berada di bawah naungan DEMA ataupun Senat. Jadi Senat yang merumuskan dan DEMA yang kayak semacam mengumumkan gitu, atau membuat kayak melaksanakan apa yang dilakukan Senat, apa yang dirumuskan Senat. Lalu UKM inilah hasil dari kolaborasi keduanya. Nah, UKM di UIN Malang ini ada 15, yaitu yang pertama ada Taekwondo ya, biasa kita sering mendengarnya. Lalu yang kedua ada UKM Jepret Club atau fotografi. Nah, ini biasanya yang perempuan-perempuan suka fotografi atau siapapun yang suka fotografi bisa mengikuti UKM ini. Lalu UKM Simfoni FM, yaitu siaran radio. Lalu yang keempat itu ada inovasi LKP 2M sebagai sarana untuk menyalurkan bakat berupa menulis ataupun bakat puisi atau apapun dalam bentuk karangan. Lalu ada KSRPMI, yaitu PMI Indonesia, Gema Kita Bahana adalah paduan suara. Lalu UKM Seni Religius. Nah, ini yang paling sering digandrungi oleh kebanyakan mahasiswa. Kenapa? Karena di sini ada semacam rebana ataupun qasidah ataupun qiraah yang berhubungan dengan tarik suara. Lalu ada UKM Teater. Ini juga seru, teater. Nah, biasanya dia bikin drama-drama begitu. Lalu Mampalatur Sina. Ini justru lebih seru lagi karena apa? Di sini kita lebih banyak rekreasi, jalan-jalan ke gunung-gunung ataupun ke pantai-pantai begitu, melakukan eksplorasi. Lalu ada UKM Unior, biasanya ini bergerak dalam bidang olahraga. Lalu ada Kopma Padang Bulan. Ini adalah semacam koperasi begitu ya. Berbicara mengenai virus corona, sampai saat ini belum ada seorang pun ataupun satu negara pun yang menemukan obatnya. Bahkan Amerika atau Cina atau negara-negara besar yang lainnya itu hanya baru mampu menciptakan yang namanya vaksin. Sedangkan vaksin itu sendiri hanya mampu mencegah penularan virus corona, bukan mengobati, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh pada setiap diri seseorang sehingga ketika ada virus yang masuk dia akan lebih kuat bertahan begitu. Sedangkan dampak dari corona ini telah begitu mengkhawatirkan ya, dari mulai pembelajaran ataupun pekerjaan orang-orang dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang sangat merugikan bagi seluruh warga di Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Nah, sedangkan untuk vaksin itu sendiri targetnya adalah sekitar 70% warga di Indonesia itu harus sudah divaksin. Karena apa? Ketika vaksin itu cepat, ketika penanganan vaksin itu lebih cepat terrealisasi, maka mampu menekan angka korban kematian akibat virus corona begitu. Ketika vaksin itu digalakkan di seluruh daerah, maka bisa menekan angka kematian akibat virus corona. Dan targetnya itu
di seluruh Indonesia ini harus 70% dari seluruh warganya. Sedangkan untuk sekarang ini baru mampu mencapai hanya 10%-nya saja begitu. Jadi masih sangat masih sangat jauh targetnya. Namun Bapak Presiden itu menargetkan sampai akhir tahun ini harus mampu mencapai sampai 70% dari seluruh warga yang ada di Indonesia. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan sebuah kolaborasi, di mana kolaborasi ini menyatukan antara kemajuan teknologi yang sekarang memang sedang gempar-gemparnya di dunia dengan segala aspek kehidupan di sekitar kita. Jadi adanya pandemi COVID ini membuat banyak orang menganggur, membuat banyak anak putus ke sekolah. Itu semua karena apa? Karena orang-orang tersebut tidak menguasai yang namanya IT atau teknologi. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa jangan sampai tertinggal akan hal ini, yaitu harus bisa menguasai yang namanya digital dan mampu mengkolaborasikan keduanya menjadi satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat ini. Nah, dengan demikian maka diharapkan mahasiswa itu memiliki dan untuk menjadi mahasiswa yang unggul yaitu harus memiliki keagungan moral dan spiritual. Nah, jadi tidak ketinggalan selain dia menguasai digital, dia menguasai IT, dia juga harus menguasai ilmu-ilmu agama. Nah, inilah yang membuat kampus UIN dengan kampus-kampus yang lain berbeda. Di kampus ini selain kita belajar ilmu-ilmu dunia, kita juga disisipi ilmu-ilmu agama. Nah, lalu yang kedua itu gandrung ilmu pengetahuan. Tidak hanya bermain-main saja, tapi kita juga harus melahap semua ilmu harus kita kuasai, semua ilmu itu harus kita bisa. Lalu yang ketiga itu mempunyai kecerdasan digital, seperti tadi ya, sehingga tidak tertinggal zaman atau kita menjadi budak dari digital itu sendiri. Dan yang keempat itu harus menjadi karakteristik utama, yaitu merupakan kesolehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Maka dari itu jangan pernah merasa minder menjadi mahasiswa UIN, karena jika kita bersungguh-sungguh dalam belajar, mau dimanapun itu, baik di UIN ataupun di univ-univ di luar, kalau kita mampu maka semuanya akan berhasil gitu.